jeung marane doaan can pernah panggih. Lamun enak ngontek lewat HP da Abah mah teu bisa kana HP, gitu ngomongna. Gitu bilangnya. Bah percayalah ke Abah mah, kata teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita nih kalian? Yang udah subscribe dulu. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Karena kedepannya gue bakal menceritakan hal yang mistis dan hal yang menarik lagi cuy. Oke, sedikit bercerita ya tentang pengalaman teman gue dan gue sendiri gitu ya. Dan gue itu asalnya dari Sumedang, Jawa Barat. Dan gue suka banget hal mistis dan goib. Lu tahu kan, orang Sunda, orang Jawa Barat peribahasa bilang, orang Sunda bisa membunuh tanpa menyentuh. Dan itu real. Tepatnya tahun 2017. Gue main ke rumah teman gue. Samanya di rumah, kita ngobrol seperti biasanya. Ketika gue main ke rumahnya, gue disuruh masuk ke kamarnya. Dan gue masuk. Kaget dong gue setelah masuk. Gue lihat ada sajian bro. Di sana ada kembang 7 rupa, ada kelapa, ada kemenyan. Dan gue bertanya ke teman gue, "Bro, ini buat apa? Lu mau ngepet?" Kata gue bercanda gitu kan ya. Sudah bilang sembarangan, lalu gue belum bilang kayak gitu. Temen gue orangnya emang kasar. Nah, dia langsung bilang sama gue, "Lu tahu kan, gue tuh orangnya suka banget tidur di jalan." Ya terus, nah dan di jalan itu keras bro, kata dia. Terus gue nanya, "Ini buat apaan? Nah sekarang kan malam Jumat. Lu anterin gue, mumpung lu ada di sini, sekalian aja ngikut sama gue. Lu pokoknya ngikut." Nah gue bingung kan, ini ada sajian, dia maksa gue ikut. Gue akan temannya, ya udah gue iyain aja gitu ya. Kita berangkat naik motor, sekitar setengah jam kurang, nyampe lah di rumah. Itu kita turun dari motor, perasaan gue itu udah gak enak bro. Kemudian gue nanya, "Bro, ini rumah siapa?" "Ya pokoknya ikut aja ke dalam. Gue juga pertama kali kok datang ke sini," kata dia. Oke, gue masuk ke dalam. Ketuk pintu, truk. Dibukain. "Silakan duduk." Orang itu kakek-kakek. Yang punya rumah tuh kakek-kakek ya. Nah, gue di dalam hati gue gini nih. Kok perasaan gue gak enak? Dia mau ngapain datang ke sini? Gue tanya, "Bro, ini orang siapa?" Setelah gue bilang gitu, tiba-tiba kakek itu nyaut. "Saya orang biasa, gak usah ngomong dalam hati, gak usah bisik-bisik," gitu bilang. "Saya udah tahu isi hati kamu apa," gitu bilang. "Dan saya juga udah tahu kalian kesini mau ngapain. Dan saya juga tahu siapa nama kamu berdua." Dia bilang kayak gitu. Ya gue heran dong dan sedikit senyum gitu ya. Oh ini orang-orang pintar, dukun gitu ya. Dia bilang, "Nama gue berdua, gue lahirnya hari apa, teman gue lahirnya hari apa." Gue terkejut dong. Dari mana dia tahu kan? Si dukun itu dari mana tahu nama gue dan teman gue? Dia bilang, dukunnya gini bilang, "Lamun cek Sunda nama, Abah jeung marane doaan can pernah panggih. Lamun enak ngontek lewat HP da Abah mah teu bisa kana HP," gitu ngomongna. Gitu bilangnya.
Bah, percayalah ke abah mah, kata teman saya. Terus si abah bilang, ini tuh kudu make sajian kieu. Saapaleun, udah tahu di dalam plastik itu ada sajian. Mane datang ke dia, yang kuat dibacoknya. Tak budak iya, ke saya gitu ya, anak ini kata dia. Cuma ngantar ujang ke dia. Nyala res, sahur teman abdi, kata teman saya. Tah ini mah kieu ti abah mah, kata dukun. Malam Selasa balik lagi ke sini. Maneh kan yang kuat dikadek. Ada dua pilihan. Pertama, susuk. Dan kedua, cuma pakai pisang, bro. Kata dukun, lu temen gue bilang, kalau susuk resikonya gimana? Kalau susuk ada pantrangannya. Apa pantrangannya? Ketika kita lagi ngaca, gak boleh disentuh tempat area yang dipasang susuk. Itu pantrangannya, cuma itu. Terus yang pakai pisang gak ada pantrangannya. Nah, kalau pakai pisang gimana, dimakan atau gimana? Kata teman gue. Kalau mau pakai pisang, itu pisang gak dimakan. Eta pisang teu dituang, sahur si dukun. Terus dikumahakeun, cek teman saya. Eta pisang kewe dibalurkan ke awak. Lamun serius yang kuat dikadek. Tah ieu bawa cai, ini bawa air, kata dukun. Ayeuna malam Jumat, mandi di depan rumah, pas tengah-tengah halaman, jam 12 malam. Nah, sekarang udah jam 10. Cepet pulang, mandi, gak boleh pakai apapun. Terus telanjang, kata dukun itu. Teman gue iya aja, ngikut aja. Setelah itu teman gue bertanya, bah, ukur eta syaratna. Malam Salasa ka diungkul, mau cau. Cek siapa? Tapi omat, cauna, cau raja cere. Tapi ulah menang meuli, jeung ulah menang ngalah. Terus macamna di mana? Kata teman saya. Penting mah kudu minta ke batur. Harus minta ke orang lain. Syaratnya itu. Geus we, nama kaburu peuting, kaburu jam 12 maneh pan kudu mandi. Kata si dukun. Maneh malam Salasa ka di mawa cau, syaratna cau raja cerai. Kudu menang minta ti batur, ulah menang meuli. Jeung ulah menang ngalah sorangan. Kata si dukun. Nah, setelah itu kita pun pulang. Dan nyampe di rumah hampir mau jam 12 malam. Gue disuruh tunggu di dalam kamarnya. Dia telanjang dari kamar, gak pakai busana. Terus dia mandi air dari dukun itu. Setelah gue nunggu beberapa menit, teman gue masuk lagi. Dia pakai baju. Pas gue mau pulang, temen gue bilang gini, "Setelah tong balik, manuk gede kagok setengah peuting, tesian maneh." Kata teman saya. Saya bilang, "Alhasil naon sih, jurig mau ngalabok," kata saya gitu. "Tesian aing mah ku jurig." Nah, kata saya gitu. Saya pun pulang dari rumah teman saya. Jarak ke rumah saya dari teman saya lumayan jauh, kayak sekitar 7 kilo lah. Saya bawa kendaraan motor sendiri melewati beberapa perkebunan dan persawahan. Ketika di perjalanan, kok motor saya berat. Padahal motor saya itu motor 2 tak ya, pakai racking saya. Saya oper, kok tetap berat ya. Oper giginya terus turunin, kok berat.
Pas saya rasa kok ada yang peluk gitu kan ya, saya lihat ke bawah, pucat banget tangannya, pucat. Tangannya putih, pucat, kayak orang mati bro. Lah gue itu sendiri pakai motor. Meningkat gue bro, sendiri pakai motor. Di situ saya dalam hati, anjing naon dia goblok. Saya pun baca doa. Saya nggak berani tengok ke belakang. Lihat tangannya udah pucat. Saya bawa motor pelan karena saya takut kecelakaan gitu ya, karena ulah saya sendiri. Saya pelan sambil baca doa. Udah sekitar 7 surat saya bacakan, tetap ada. Saya udah pasrah aja lah, ya mau naon lah, mau ngelabok iya kan, saya kan gitu. Saya pelan aja bawa motor. Bes, saya lihat di belakang udah ngeberat, tangan udah nggak ada. Di bawah udah nggak ada. Ke di depan, saya pas lihat tangan, saya nyantai. Di kepala motor ada yang gini. Mukanya hancur. Depan muka, saya itu depan motor. Saya rem depan, saya terjungkil. Udah hilang. Saya istighfar, baca doa. Sambil saya kesakitan gitu ya, saya terbentur karena saya nggak pakai helm. Kata saya, anjing, goblok, jadi sebel, saya gitu kan. Jadi anjing kata saya gitu. Hati saya pun berdebar kencang. Saya setelah motor, paksain ke rumah walaupun badan sakit. Saya istighfar, aduh beda. Orang ngomong sombral gitu, tapi kenyataan gitu kan ya. Ketemu jeng gitu. Lanjut cerita. Teman saya nelpon hari Senin. Ayo antar Dika itu sana. Orang Semarang syaratnya. Nah, bus, saya naik motor ke rumah temennya. Gue nggak cerita apa pengalaman gue yang udah pulang dari rumahnya, gue nggak cerita sama temen gue. Lalu dia ngomong sama saya, "Wah ini tanya keburu penting," kata dia. Oke, ayo. Saya penasaran dong apa yang terjadi setelahnya. Dan saya tuh ngikutin aja dia dulu. Nganter dia aja dulu. Kita sampai di rumah dukunnya jam 9 malam. Nah, terus saya nanya, mana menang hijau di mana? Nang minta yang di pasar, nang wajah yang di pasar. Gitu kan dia. Koplak, orang jualan dia minta. Emang itu syaratnya juga sih. Tapi orang itu nanya sama dia. Ada yang mah icalkeun, sana sepukeun, sana. Dia jujur, dia pengen kebal dan syaratnya itu harus minta. Nah, dikasih lah. Bisa ngerja cerai itu. Kata dia, oh gitu dia dapetinnya. Kata si dukun gini, mun aya kahayang niat bener tak pasti dibabarikan ku Gusti Allah oke. Itu kata dukunnya. Nah tiba-tiba dia dukun bilang dong sama saya, tahu jang ke saya ya. Pas balik ke rumah teman maneh, bater maneh. Mang iya naon jang? Gitu dia tahu anjir. Padahal gue pun belum bercerita ke si dukun itu. Terus gue bilang, tetep pengejeng naon. Temen gue nyinggung kayak gini, pengejeng naon sih ya, gitu ke saya. Tanya ke siapa aja mah pintar, orang gitu kan ya. Pengejeng ngubukna panjang, leungeunna pucat, beungeutna hancur, cek siapa. Pagulis gitu ngomong nanti, kata dukunya. Ngesah tepun eta mah geus kapanujuan, cek siapa gitu. Langsung aja ke inti yang dia mau gitu ya. Mana cauna? Iya bah. Ayo ngilu ya orang nuturkeun jalan kaki sekitar 10 menit.
Kita sampailah di 3 sumur. Nah, kata siapa gini, kamu mandi di sumur 1, sumur 2, sumur 3 sendirian sekitar jam 10 malam waktu itu, sama gak pakai busana. Oke, dia nurut karena dia itu pengen ke Bali Bacok gitu ya. Dia nurut aja. Sudahnya mandi gak pakai busana, dia bilang gini, bah nanya unggal sumur teh beda-beda kumaha aja, sambil seri siapa ya, sambil ketawa. Sumur kahiji enteng pas narik airna, nimba airna. Sumur kedua lumayan berat pas nimba airnya. Sumur ketiga berat pisan katanya pas ngambil airnya. Ketika dia mandi, tiap sumur itu dia dengar. Yang pertama, dia dengar orang menangis. Yang kedua, dia dengar orang yang ketawa terbahak-bahak. Dan sumur ketiga, dia mendengarkan suara-suara yang minta tolong. Dan dengar suara yang ketawa, yang menangis, dan juga orang yang merintih kesakitan. Terus si dukun bilang, mana itu sieun? Teman saya bilang, tuh bah, sebulan orang mah, hayang kuat kadek. Gitu, cek teman saya. Terus dukun itu bilang, nggak halus, paniatan mana? Ya, jauh. Balur kena enak kena awak mana? Kabeh nepi ka banget. Jauh, seluruh tubuh dibawa ku dia, dibalurkan. Dia nggak pakai baju, nggak pakai celana dalam juga, telanjang bulat aja. Saya cuma diam aja. Saya sambil mikir, sambil pundak saya itu muringkak gitu ya. Lupun tuh berdiri. Edan ieu baturan aing nepi ka kieu kata saya. Setelah itu berapa menit kita pulang ke rumah si dukun. Si dukun tuh bilang, waya nak mana? Selama 1 bulan ulah mandi. Selama 1 bulan teman saya nggak boleh mandi. Setelah dilumuri itu pisang. Siap, kata teman saya. Nah, kita pulang. Setelah berapa hari, saya ke rumah teman saya. Lalu saya nanya sama dia, bro, selama 1 minggu gak mandi itu gimana rasanya? Biasa. Seperti mandi ya biasa. Badannya tuh wangi bro, meskipun dia 1 minggu gak mandi. Pas 2 minggu, teman saya tuh mukanya beda banget. Serem banget mukanya. Saya tanya lagi, itu muka kenapa kok beda? Nggak, perasaan nggak beda. Nah, 1 minggu ke depannya lagi, dia itu orangnya jadi gimana ya, suka ulang-ulang gitu. Pokoknya ulang-ulang selang-seling gitu orangnya. Udah mau 1 bulan, samain lagi ke rumahnya. Dia ajak ngobrol, dia gak nyambung. Ngomongin simpar siur. Kata dia tidur ditemenin pocong lah, temenin kunti lah, temenin genderuwo lah saat tidur dia. Terus saya tanya, lu gak takut? Enggak, gue gak takut sama gitu. Dekat gue udah bulat. Ini resiko tadi. Kata dia. Besoknya, karena waktu udah 1 bulan, kita pergi ke rumah dukunnya. Setelah itu, setelah datang, nih kamu minum air. Sama si dukun dikasih, diminum air. Ayo ngikut kamar abah, ngikut ke kamar siapa itu yang privasi. Pertama dia dulu, gue gak ngikut, cuma berdua. Nah, setelah itu baru gue dipanggil, suruh ke kamarnya. Ada pedang, ada golok, dan ada juga bedil angin ya, senjata buat tembak burung ya. Dan ada juga gergaji waktu itu. Ke saya dukunnya yang coba pengadekan baca mana anjir. Saya tuh gak tega gitu nyuruh bacok teman sendiri pakai beduk ya. Wah tuhan ini orang mah
Buru sana. Ajaran tes tabat rumahnya ayeuna. Mau mana teu kabita mah gitu kata dia. Saya pegang golok, gemeteran dong. Saya pegang golok. Kadekeun kata teman saya, gitu. Serius ya kadekeun. Nya, serius apa kadekeun ka urang. Teman saya pede. Golok. Saya coba dulu nih, kementimun. Tajam, bro. Itu golok bukan golok yang palsu, bener-bener tajam. Saya coba dulu ke pundaknya karena dia menghadap ke belakang. Enggak mempan. 3 kali bacok ke tempat yang sama, enggak mempan, bro. Suruh pakai pedang. Saya tusuk perutnya, enggak mempan. Malah saya yang terpental tangan saya. Malah tangan saya yang sakit saat nusuk ke perutnya. Anjir, saya kaget dong. Kok bisa kayak gini, anjir. Nah, saya pakai gergaji, lehernya digergaji sama saya. Tetap nggak bisa, bro. Teman saya ketawa doang, sama si dukunnya tertawa dia. Kok jadi saya yang takut gitu kan ya. Mereka pada tertawa tapi saya takut. Setelah itu, yang paling ngeri, pakai senjata angin, pakai pistol angin, yang buat burung tuh. Coba tembak, wah. Karena pakai golok gak mempan, gergaji gak mempan, pedang gak mempan. Ya, saya coba pakai bedil. Kata teman saya gini, tembak di jidat. Teman saya bilang gitu. Si aura tubuh teman saya tuh semenjak minum air itu, dia tuh orangnya jadi arogan, sombong, bener-bener sombong. Si dukunya ketawa aja, tembak nih di jidat, kata teman saya. Serius, mau mana pai ulah nyalakan aing, gitu kata saya. Saya juga takut dong, perjanjian dulu ya kan. Serius sok mau nyalakan, oke. Saya ambil senjata angin itu, jaraknya cuma 5 cm. Saya todong di mukanya. Saya tembak. Pas tengah mukanya. Tapi si peluru timah itu malah jadi simping, bro, di sini. Malah jadi gepeng dong si pelurunya. Keprak murah. Jatuh ke bawah si pelurunya. Saya kaget. Luar biasa. Subhanallah, ini kekuasaan Gusti Allah juga ya. Karena si jin Allah juga. Nanti saya bilang gitu. Ketawa, hahaha, teman saya masih dukun. Teman saya mana itu yang kikiran jika orang. Ada orang mata ya. Ada orang mah terus hidup di jalan, kata saya gitu. Tapi di mukanya itu ada tapak bekasnya gitu merah di situ itu ya, bekas simpingannya. Psikolog juga ada merah gitu. Setelah itu kita keluar dari kamar privatnya atau kamar pribadinya si dukun itu. Kita ngobrol. Dan gak ada syaratnya, kata dukun. Sok ayo nama, jika balik. Nah, teman saya mau ngasih uang. Dukun tolak. Nggak butuh uang. Aneh banget. Ini dukun biasanya kan, kalau dikasih uang mau, dia nggak mau. Dikasih rokok, makanan, dia gak makan. Rokok nggak diisap sama dia, sama si dukun. Ya udah, singkat cerita kita pulang. Teman saya di rumah pasti penasaran dong. Tadi kan kata teman saya di rumah dukun, nah sekarang coba di rumah saya. Kata teman saya gitu. Soal pelajaran, ada silet. Lu tau kan silet gimana tajam? Silet baru, gue buka. Gue tepatin di sini sama di sini. Acak-acak mukanya pakai silet sama saya. Enggak mampu, bro. Tetapi setelah beberapa tahun, baru saja kemarin ya tepatnya tahun 2022, karena saya kesibukan juga masing-masing, saya ke rumahnya. Saya ketok-ketok, orang tuanya datang. Kemana wae jang? Saya bilang gitu, tuh tinggal di Patramannya aja. Emang kunaonnya sok ke kamar maklebet. Oh ya mun mah, kata saya. Ini kejadian baru ya. Saya udah berapa tahun gak ketemu dia, dan saya pun ketemu dia. Saya masuk ke kamarnya. Kamarnya tuh bau banget. Bulu punuk saya sampai berdiri.
Teman saya ketawa-ketawa. Terus dia tunjuk-tunjuk saya. Si anjing ngilu jeung aing, kata teman saya gitu. Dia tinggal di aing kuat di kadek, dia golok ke leher kayak gini. Kuat dibacok ke dada, dia tusuk-tusuk kayak gini. Si pisaunya. Nges tenang kata saya. Udah simet-simet tuh. Ngeri aing masih aing. Ngomong ke aing kebacok. Mata masih ngilu kas aing. Aing jadi jelema paling jago. Bisa ngelehkan aing termasuk Gusti Allah. Gitu dia bilang, bro. Karena saya tuh Tuhan tuh saya. Dia bilang kayak gitu. Sumpah dia bilang kayak gitu sama saya. Di situ saya takut karena dia juga pegang-pegang senjata tajam. Terus gue alasan. Gue banyak bicara, gue alasan kayak gini. Ya udah bro, gue pulang aja dulu. Karena di sini juga gue cuma mampir bentar. Gue barusan dari toko dari depan. Cuma gue inget pengen ketemu sama lo. Enggak saya atau cicing di dia sana mau nikah datang sebalik deh gitu tadi. Itu ya orang ketitipan barang kata saya gitu. Tuh nomor nggak gantung gitu kata saya. Saya pun pulang. Dan setelah sampainya di rumah, saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia semenjak dari dukun dan ngilmu kebal, itu orang jadi seperti itu. Jadi sombong. Suka ketawa-tawa sendiri. Suka ngobrol sendiri. Yang dia tuh ngaku dia tuh orang yang paling hebat. Yang aku dia tuh Tuhannya tuh dia sendiri. Sumpah apa. Jadi buat lo hati-hatilah. Pokoknya jangan sampai ikut-ikutan kayak gitu. Karena gak ada gunanya juga gitu ya. Karena segala sesuatu itu emang izin Allah. Tapi kita tuh jangan melupakan kita tuh asal dari mana. Cuma Allah yang paling hebat di dunia ini. Oke, mungkin sekian dulu video dari gue. Ambil hikmahnya aja. Bila ada kata yang kasar atau omongan gue yang salah, mohon koreksi aja di bawah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.